Tiko melalui layar kaca, Tiko melalui sosial media, memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa hakikat sejati manusia itu ada pada dirinya. Pas sedikitnya pengetahuan yang dia dapatkan, contoh yang dia dapatkan dari orang tua. Anda dan juga saya selama 2 bulan ini mungkin sama-sama ya merasa terharu dan terenyuh dengan kisah Tiko, si anak berbakti yang selama 12 tahun merawat ibunya dengan penuh kasih sayang, dengan kondisi rumah yang walaupun itu adalah bekas rumah mewah, tetapi tidak ada fasilitas yang menunjang kepada kehidupan mereka selama 12 tahun. Tanpa listrik, tanpa air, tanpa penghasilan yang memadai. Tiko dari sejak kecil, dari sejak lulus SD, ketika waktu itu 12 tahun yang lalu orang tuanya berpisah, bercerai, dan kemudian ayahnya kembali ke kampung halamannya meninggalkan Tiko berdua dengan ibunya. Tiko yang kecil sampai dengan sekarang, Tiko yang remaja, terus tanpa henti merawat ibunya, menemani ibunya tinggal dalam rumah yang gelap gulita, dalam rumah yang hampir tak ada fasilitas yang mereka bisa dapatkan kecuali tempat untuk berteduh dan tidur. Tiko sendiri, kalau kita lihat dari ceritanya yang sudah diolah oleh berbagai media, sosial media, podcast ya, orang-orang yang mewawancari Tiko, karena memang pada saat ditemukan ya, ini Allah SWT yang telah menemukan Tiko dan ibunya, diselamatkan kehidupan mereka, dan bahkan Tiko pun juga mendapatkan banyak sekali limpahan rizki setelah ditemukan, di mana banyak orang menjadi sukarelawan untuk membantu membersihkan rumah yang terbengkalai selama belasan tahun itu menjadi rumah yang semakin layak dihuni. Lalu juga bantuan berupa pemasangan kembali listrik yang sudah 11 tahun dicabut oleh PLN. Kemudian juga pemasangan instalasi air sehingga Tiko dan ibunya bisa menikmati air bersih secara memadai untuk kepentingan konsumsi maupun untuk kebutuhan kebersihan diri dan lingkungannya. Lalu juga bertubi-tubi Tiko ini dihujani dengan penawaran-penawaran dari para selebritis, dari para pengusaha yang ingin menjadikan Tiko sebagai pegawai dengan gaji-gaji yang fantastis untuk Tiko, di mana selama ini Tiko menyambung hidup dia dan ibunya dengan menjadi satpam, menjadi security. Tiko hanya lulus SD, tapi saat ini Tiko sedang berjuang untuk mengikuti kejar paket untuk mendapatkan jenjang pendidikan gelar yang lebih tinggi daripada lulus SD begitu ya. Dan kalau kita melihat bahwa Tiko ini adalah anak yang begitu sabar dan santun ya, kita betul-betul terharu dengan keadaan dia ini. Apalagi ketika kita juga tahu secara terbuka Tiko mengatakan bahwa mamanya, ibunya yang selama ini sudah membesarkan dia, ternyata diketahui menderita gangguan jiwa. Barangkali itu juga mungkin stresornya karena perpisahan dengan suami 12 tahun yang lalu, kemudian ditinggalkan dalam keadaan barangkali juga tanpa penghasilan. Itulah yang kemudian menjadi beban yang tidak mampu ditanggung oleh jiwa ibunya Tiko, dan akhirnya ibunda Tiko menderita gangguan jiwa dan saat ini sudah mendapatkan perawatan yang memadai untuk penyakitnya. Mudah-mudahan ibunda Tiko segera mendapatkan pemulihan secara paripurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyoroti tentang pribadi Tiko yang kita bisa dapat dari serangkaian wawancara, baik di podcast, YouTube, berbagai macam channel, sampai ke TV,
betapa Tiko ini anak yang baik, ya, anak laki-laki. Tidak kita bisa bayangkan sesabar itu dia merawat ibundanya selama belasan tahun. Anak laki-laki yang santun, anak laki-laki yang walaupun katanya cuma lulusan SD, tetapi tampak sekali intelektualitasnya, tampak demikian terpelajar, dan memiliki sikap yang sangat proper ya untuk anak seusianya. Kita juga terpana ya, terpesona ketika Tiko mendapatkan banjir penawaran pekerjaan-pekerjaan, tetapi Tiko dengan halus menolak berbagai tawaran tersebut dan memilih untuk mencoba melakukan wirausaha atau berusaha sendiri di rumahnya. Tampak bahwa selama 10 tahun pertama dalam kehidupan Tiko, dia dirawat dengan baik, dididik dengan baik, mendapatkan penanaman nilai kemanusiaan dan nilai adab dan sopan santun dengan baik, dan budaya yang sepertinya mewarnai keluarga tersebut juga diserap dengan baik oleh Tiko. Tak ada satu patah kata pun yang menyatakan hal-hal yang negatif terkait dengan almarhum ayahnya yang meninggalkan dia dan ibunya dalam keadaan papa, hanya meninggalkan rumah saja. Tetapi Tiko sama sekali tidak memberikan satu pandangan yang negatif tentang ayahnya tersebut. Dan Tiko juga dengan terbuka menyampaikan apa yang dia alami bersama dengan ibunya selama 12 tahun, tanpa ada yang dia berusaha tutupi. Dia sampaikan secara apa adanya, termasuk kondisi kejiwaan ibunya yang memang menderita gangguan jiwa. Dan dia juga secara terbuka senang sekali pada akhirnya ibunya bisa dirawat secara memadai dengan fasilitas kesehatan yang didapatkan dengan bantuan dari sekian banyak orang. Dan mudah-mudahan hari-hari ini Tiko sudah bersama kembali dengan ibunya. Ibunya bisa dirawat oleh Tiko secara rawat jalan dan mendapatkan obat-obatan yang bisa meningkatkan kualitas kejiwaan ibunya sehingga bisa berfungsi selayaknya seorang manusia yang baik ya. Sebagaimana kita juga lihat bahwa hasil pendidikan yang tercermin dari sikap Tiko ini tidak akan pernah jatuh dari hasil pendidikan dan contoh yang diberikan oleh orang tuanya. Sesungguhnya seorang anak ya, waktu itu Tiko ditinggal ayahnya hanya berdua dengan ibunya, kan berarti Tiko masih anak-anak ya, 10 tahun gitu ya, 12 tahun ya. Anak usia SD itu kan masih anak-anak sekali, belum lagi remaja, tetapi Tiko harus dibebani dengan sekian banyak beban dan masalah yang tak terbayangkan akan bisa ditanggung oleh anak sekecil Tiko waktu itu. Ditinggal ayahnya, ayah ibundanya bercerai, ditinggal begitu saja, kemudian dia ternyata juga harus mendapati ibunya tidak berfungsi karena kemudian menderita depresi dan kemudian jatuh dalam gangguan jiwa. Artinya praktis Tiko lah yang merawat ibunya selama ini, yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan primer seperti makanan, seperti pakaian. Kemudian juga kita juga tahu ya bahwa selama belasan tahun Tiko dan ibunya mengandalkan air dari tanda hujan dan belas kasih dari tetangga-tetangga sekitar yang menyumbangkan air untuk Tiko. Begitu juga dengan makanan, tak terbayangkan bagaimana Tiko bisa dengan gaji satpam ya, yang pasti sangat pas-pasan karena dia hanya lulusan SD saja, tetapi selama 12 tahun dia dan ibunya tetap bisa melanjutkan kehidupan mereka, walaupun pasti dengan sangat prihatin, dengan sangat kekurangan. Dan sepertinya juga tidak ada kurang ya dari sisi pendidikan, adab, sopan santun ya, kehalusan budi gitu ya dari Tiko. Dia sangat berterima kasih atas bantuan dari dan perhatian dari begitu banyak orang terhadap dirinya dan ibunya. Dia juga tidak terlihat kemudian juga menjadi semacam, dalam bahasa Jawa itu aji mumpung ya, memanfaatkan viralnya dia bersama dengan kehidupannya, dan
tentu saja pastinya dengan mudah Tiko akan bisa meraup banyak uang kalau dia mau ya, dengan dia datang ke podcast, dia datang ke akun-akun terkenal ya, ke channel-channel terkenal, dia diwawancara oleh begitu banyak orang, bahkan banyak orang yang menawari dia pekerjaan, bahkan mungkin juga bantuan secara keuangan. Tapi tampak Tiko bisa menahan diri dengan baik, menyatakan sikap dan keputusan hidup dia dengan baik, tidak terlihat bahwa dia kemudian jadi memborong habis semua bantuan yang diberikan kepada dia. Bahkan dia sampaikan bahwa dia ingin mandiri dengan melakukan usaha sendiri. Itu betul-betul suatu representasi dari seorang anak yang dididik dengan sangat baik, dan ya termasuk langka lah ya, anak dididik dibesarkan oleh seorang ibu yang mengalami gangguan jiwa dengan hanya memiliki fasilitas, satu-satunya fasilitas hanya papan tempat mereka tinggal, dan itu pun juga jauh dari layak ya, karena walaupun rumah megah tetapi sangat tidak terurus dan tidak memiliki fasilitas apapun, tetapi toh ia dan ibunya bisa bertahan hidup. Itu pasti karena jiwa Tiko yang besar. Kita dihadapkan pada satu gambaran di tengah-tengah bagaimana kita melihat ya, keadaan netizen rakyat Indonesia yang sepertinya makin jauh dari adab, makin jauh dari sikap saling menghargai, begitu mudahnya saling caci memaki ya, caci maki di sosial media, begitu mudahnya saling menghujat, begitu mudahnya saling berkata-kata kotor, menghujani orang dengan kata-kata kotor ketika dia tidak suka dengan orang. Bahkan netizen Indonesia itu dianggap sebagai netizen yang paling tidak beradab, termasuk netizen paling tidak beradab di dunia. Berarti kita ini memang harus bertanya betul ya kepada diri masing-masing, apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai bagian dari keluarga, apakah kita sebagai bagian dari anggota masyarakat, itu selama ini memang saling menjalankan sikap yang baik sebagai manusia dan sebagai makhluk sosial. Apakah kita betul tidak kehilangan nilai-nilai keadaban yang menjiwai sejatinya bangsa Indonesia? Apakah kita selama ini memang betul-betul mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua kita dan lingkungan kita memberikan contoh yang baik? Ataupun apakah selama ini kita juga sudah mendidik anak-anak kita dengan baik? Apakah selama ini masyarakat saling mendidik satu sama lain anggota masyarakatnya? Apakah selama ini rakyat Indonesia itu betul-betul terguidance ya dengan suatu sikap dan perilaku yang baik? Tiko memberi contoh kepada banyak masyarakat Indonesia yang mungkin disadari atau tidak kehilangan nilai-nilai keadaban, nilai-nilai keluhuran budi, nilai-nilai kesopan santunan. Tiko melalui layar kaca, Tiko melalui sosial media memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa hakikat sejati manusia itu ada pada dirinya, terlepas dari betapa sedikitnya pengetahuan yang dia dapatkan, contoh yang dia dapatkan dari orang tua, bagaimana dia tidak berinteraksi dengan baik dengan lingkungan karena kehidupannya yang terisolir ya, oleh karena keadaan diri dan ibunya, tetapi dia tetap menampilkan sosok seorang manusia yang lengkap dengan keluhuran budi, dengan kebaikan hati, dengan jiwa yang besar, dengan sikap yang penuh dengan bakti kepada orang tua ya. Itu adalah hal-hal yang masyarakat kita semua bisa pelajari dari seorang Tiko. Terima kasih Tiko karena memberikan kepada kita banyak pelajaran, apa arti kesabaran, apa arti kasih sayang yang tak pernah putus dan tak ada akhir antara seorang anak dengan ibunya, kesabaran yang tak ada batasnya. Saat ini Tiko menuai buah dari kesabaran, buah dari sikap yang tidak pantang menyerah, buah dari bagaimana Tiko begitu sabar, begitu penuh dengan kasih sayang merawat ibunya, buah dari bakti seorang anak. Sekarang ini Tiko sedang menikmati, sedang mendapatkan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ke depan Tiko bisa makin maju, makin sukses ya. Saya sebetulnya termasuk orang yang sangat ingin membantu Tiko,
Saya bisa membayangkan bahwa Tiko pasti membutuhkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan, ya, katakanlah sampai jenjang sarjana. Saat ini Tiko kan sedang kejar paket ya untuk penyamaan SMP dan SMA. Barangkali kalau lihat dari bagaimana Tiko bicara, Tiko tampaknya cerdas, mungkin Tiko bisa melanjutkan kuliah. Dengan senang hati Tiko, kalau memang membutuhkan saya, silahkan ya. Saya akan dengan senang hati berusaha untuk bisa membantu Tiko sampai Tiko bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Dan karena pendidikan itu bagaimanapun adalah bisa menjadi modal paling fundamental ya bagi seseorang untuk bisa sukses. Untuk pekerjaan, rasanya Tiko saat ini bisa fokus kepada pendidikan, dan sambil seperti yang Tiko sampaikan, Tiko ingin memiliki usaha yang bisa dikerjakan di rumah. Itu sangat banyak, apalagi dalam era internet, era online saat ini ya, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha yang bisa dilakukan di rumah. Profisiat untuk Tiko karena memiliki sikap yang teguh, memiliki kemandirian yang tinggi ya, buah dari pengalaman bertahun-tahun ini. Maka Tiko tidak silau ya dengan segala macam bantuan maupun tawaran dari banyak sekali orang. Keep on going Tiko, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan juga Mama cepat sembuh, kembali bisa beraktivitas dan berfungsi dan menjadi mamanya Tiko yang penuh dengan kasih sayang sama seperti anak kepada ibunya, ibunya kepada anaknya. Mudah-mudahan selanjutnya kita akan mendengar kabar yang membahagiakan dan menggembirakan dari Tiko dan ibunya.